Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasiliro. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan SPLDV khusus ya. Ini merupakan part yang ke-6, masih di sistem persamaan linier dua variabel. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat. Terutama ketika kita menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bagaimana menentukan selesaian dari SPLDV. Ada 4 cara yang sudah pernah kita pelajari, yaitu cara grafik, cara substitusi, eliminasi, dan gabungan. Dengan keempat cara ini, nantinya kita dapat menentukan selesaian SPLDV, yaitu berupa sebuah koordinat titik yang memenuhi kedua PLDV tersebut. Jadi titik ini adalah jika digambarkan, persamaan linier dua variabel itu kan membentuk garis ya, kemudian saling berpotongan di satu titik. Nah, titik perpotongannya itulah yang merupakan selesaiannya. Nah, ternyata sistem persamaan linier dua variabel itu kan dari beberapa persamaan garisnya. Jika dua garis ini saling berpotongan, maka sistem persamaan linier dua variabel memiliki satu selesaian, yaitu berupa titik perpotongan dari kedua garis yang saling berpotongan tadi. Tapi bagaimana jika kedua garisnya kedudukannya itu tidak berpotongan, yaitu misalnya saling sejajar? Jika saling sejajar, maka sistem persamaan linier dua variabel tersebut yang dibentuk oleh dua garis tadi ini tidak memiliki selesaian karena saling sejajar ya. Saling sejajar artinya dia tidak pernah berpotongan, maka dia tidak memiliki selesaian. Kemudian bisa jadi pula sistem persamaan linier dua variabel itu mempunyai selesaian tak berhingga. Kenapa? Karena kedudukan garisnya saling berimpit. Nah, kalau saling berimpit ini maka titik potongnya tak berhingga, sehingga selesaiannya juga tak hingga banyaknya. Nah, sistem persamaan linier yang khusus itu adalah sistem persamaan linier dua variabel yang tidak memiliki selesaian. Ya, tidak memiliki selesaian tadi karena kedudukan garisnya saling sejajar jika kita gambarkan dengan grafik, atau memiliki selesaian tapi banyaknya tak berhingga karena kedudukan garisnya adalah saling berhimpit. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini kita akan bahas langsung ke contoh soal ya. Di Ayo Kita Berlatih 5.5 di BSE halaman 235. Saya ambil contoh untuk yang nomor 2. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah sistem persamaan berikut memiliki tepat satu selesaian, tak hingga selesaian, atau tidak memiliki selesaian. Jelaskan alasan kalian. Saya mulai dari yang 2A ya, ini adalah alternatif penyelesaiannya. Jadi yang 2A ini persamaannya adalah Y sama dengan 5X dikurangi 9. Kita sudah pernah belajar tentang gradien ya. Maka persamaan garis ini gradiennya adalah, saya sebut saja M1, gradiennya adalah 5. Jadi ini sudah Y sama dengan, bentuk umumnya masih ingat ya, AX plus B. Maka Y sama dengan MX plus B, maka M-nya ini adalah gradiennya. Jadi koefisien X jika X dan Y dinyatakan secara eksplisit, kemudian Y-nya koefisiennya sudah 1, maka gradiennya adalah 5. Kemudian Y sama dengan 5X ditambah 9, ini juga gradiennya juga 5 ya. Ini gradiennya. Karena gradiennya sama, dari sini kita dapatkan bahwa M1 sama dengan M2, yaitu 5 ya, sama-sama 5-nya. Dan kalau kita perhatikan kedua garis ini tidak pernah berhimpit, ya, tidak ekivalen. Ya, tidak ekivalen. Jadi yang satunya dikurangi 9, persamaan yang kedua tambah 9, sedangkan koefisien X dan Y-nya sudah sama. Jadi kedua garis ini kedudukannya saling sejajar ya. Karena gradiennya sama, maka kedudukannya saling sejajar. Kalau dia kedudukannya saling sejajar, maka kedua persamaan linier dua variabel ini atau sistem persamaan linier dua variabel ini tidak memiliki selesaian. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi persamaan Y sama dengan 5X dikurangi 9 dan Y sama dengan 5X tambah 9 itu tidak memiliki selesaian. Karena kedudukan dua garisnya itu saling sejajar.
Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2B, alternatif penyelesaiannya adalah Y sama dengan 6X ditambah 2. Ini gradiennya adalah 6. Ya, gradiennya adalah 6. Kemudian persamaan garis yang kedua, Y sama dengan 3X tambah 1. Maka gradien garis yang kedua adalah 3. Ya, koefisien dari X karena ini persamaannya sudah dalam bentuk eksplisit dan koefisien Y-nya 1. Sehingga gradiennya adalah koefisien X. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ternyata M1 dengan M2 itu tidak sama. M1 dan M2 tidak sama, dan kedua garis ini tidak ekivalen. Tidak ekivalen, jadi ya, misalnya ini saya kalikan 2 pun akan menjadi 2Y sama dengan 6X ditambah 2. Tidak ekivalen untuk yang Y-nya ya, tidak sama persis. Maka, karena ini tidak ekivalen dan juga gradiennya tidak sama, maka kedudukan garisnya adalah saling berpotongan. Jika saling berpotongan, pasti punya satu titik potong. Maka, sistem ini memiliki tepat satu selesaian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa persamaan Y sama dengan 6X tambah 2 dan Y sama dengan 3X tambah 1 itu memiliki tepat satu selesaian. Dan untuk yang nomor 2C, di sini Y sama dengan 8X kurangi 2, alternatif penyelesaiannya, berarti ini gradiennya adalah 8 ya. Kemudian persamaan garis yang kedua, Y dikurangi 8X sama dengan negatif 2, ini gradiennya juga 8. Jadi persamaan ini, kalau saya ubah menjadi yang saling eksplisit ya, itu Y sama dengan negatif 8X-nya pindah ke ruas kanan, jadi 8X dikurangi 2. Ternyata persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama. Ekivalen gitu ya, sama persis ekivalen. Jadi dari sini dikatakan bahwa M1 sama dengan M2 dan kedua persamaan ini ekivalen. Karena ekivalen maka kedudukan garisnya adalah berimpit. Jika berimpit maka mempunyai banyak sekali titik potong. Ada tak terhingga titik potong. Sehingga selesaiannya juga tak terhingga. Jadi memiliki tak hingga selesaian. Jadi persamaan Y sama dengan 8X dikurangi 2 dan Y dikurangi 8X sama dengan negatif 2 itu memiliki tak hingga selesaian. Jadi selesaiannya lebih dari 1, banyak sekali ya, hampir tak hingga. Kemudian kita ke soal nomor 5, tetap di BSE halaman 235. Ayo kita berlatih 5.5. Dalam lomba balap kelinci, kelinci milikmu berada 3 meter di depan kelinci milik temanmu. Kelincimu berlari dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Kelinci temanmu juga berlari 2 meter per detik. Sistem persamaan linier yang menyatakan situasi tersebut adalah Y sama dengan 2X tambah 3 dan Y sama dengan 2X. Apakah kelinci temanmu akan menyusul kelinci milikmu? Jelaskan. Alternatif penyelesaiannya, Y sama dengan 2X tambah 3, maka gradiennya adalah 2. Yang kedua, Y sama dengan 2X, gradiennya juga 2. Berarti sama-sama gradiennya 2 ya. Maka kedudukan garisnya ini adalah, kalau kita gambarkan grafiknya, pasti sejajar karena gradiennya sama. Nah, di sini karena gradiennya sama, maka kedudukan garis sejajar ya. Karena sejajar berarti tidak memiliki selesaian. Kalau kita nalar kembali ya, di sini kecepatan kelincinya antara kecepatan kelinci saya dan teman saya itu sama-sama 2 meter per detik. Maka tidak akan bisa menyusul karena kecepatannya sama. Jadi bersama ini diasumsikan bahwa ini terus berlari ya. Jika mereka berhenti ya bareng-bareng berhenti, stop ya. Jadi startnya sama waktunya. Jadi persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 dan Y sama dengan 2X tidak memiliki selesaian. Atau dengan kata lain, kelinci teman saya tidak akan menyusul kelinci saya karena kecepatan rata-rata kedua kelinci tersebut adalah sama. Jadi kesimpulannya bahwa SPLDV itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah SPLDV secara umum, dia akan memiliki tepat satu selesaian. Dan SPLDV khusus. Kalau khusus ini dia bisa tidak memiliki selesaian karena kedudukan garisnya saling sejajar. Sedangkan yang ini bisa jadi memiliki tak hingga selesaian karena kedudukan garisnya saling berimpit ya.
Sedangkan yang dia mempunyai tepat satu selesaian jika kedudukan garisnya adalah saling berpotongan, sehingga mempunyai satu titik potong yang merupakan selesaian dari SPLDFT tersebut. Oke, semuanya tetap semangat belajarnya karena Allah. Manjada wajada, tetap semangat belajar karena Allah ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.